yaitu menjual barang ribawi, ditukar dengan sesuatu yang sama ilatnya dengan tempo. Sama ilat tapi ada tempo. Ilat riba tadi ada berapa? Ilat riba tadi ada berapa? Ada dua. Yang pertama ilat berupa mat'umat, kanan. Yang kedua ilatnya berupa alat tukar, nukut, alat tukar. Udah cuma dua ini sih, sebab ilat riba cuma dua nih, nggak ada yang ketiga. Ya, riba cuma dua, nggak ada yang ketiga. Sebab riba, ilat riba cuma dua, karena dia makanan, karena dia alat tukar. Sama ilatnya, tapi tempo. Beras sama kurma, sama-sama apa berarti? Makanan. Boleh beda takaran, tapi harus kontan, nggak boleh tempo. Paham nggak? Beda jenis tapi sama ilat. Duit sama emas, beda jenis nggak? Beda jenis nggak? Duit sama emas beda jenis nggak? Beda jenis tapi sama ilat, sama-sama alat tukar. Berarti boleh beda takaran, tapi nggak boleh tempo. Nggak boleh tempo. Atau tadi beras sama kurma, ada orang jualan beras, dia punya kurma, tuker aja yuk, Anda punya beras yang bagus nih, beras basmati gitu kan, yang satu jualan kurma, oke, tuker, tapi kurmanya di rumah gitu kan, nah nggak boleh. Tapi kurmanya nanti ya gitu ya, kurmanya nanti ya, bukan kurmanya nanti ya, tempo. Itu nggak boleh. Itu namanya riba nasi'ah. Kemudian yang ketiga, riba yad. Riba yad. Riba yad itu definisinya, bai'ur ribawi bima yusyarikuhu fi illati riba ma'a ta'khiril qabdi lahuma aw li ahadihima an majlisil aqdi. Yaitu menjual barang riba ditukar dengan sesuatu yang sama ilatnya. Berarti beda jenis tapi sama ilatnya, disertai dengan penundaan qabd, disertai dengan penundaan qabd pada keduanya atau salah satu. Nah, bedanya sama riba nasi'ah. Kalau riba nasi'ah ini disebut tempo. Jual korma ditukar sama beras. Oke, kormanya seminggu lagi. Nah, disebut temponya. Kalau ini enggak disebut tempo, tapi tidak qabd. Tidak takobut. Ada penundaan takobut, tidak disebut tempo, tapi ada penundaan takobut. Dan penjual dan pembeli berpisah tanpa takobut, meskipun tidak nyebut tempo. Jadi bedanya
nasiah sama iyat, kalau nasiah itu nyebut tempo, sebulan lagi, seminggu lagi, gitu kan. Nanti saya tukar seminggu lagi, nanti saya tukar 3 hari lagi, disebut temponya. Kalau ini riba iyat tidak disebut tempo tapi tidak takobut. Jadi bedanya di situ antara riba nasiah dengan riba iyat. Kemudian riba duyun, hutang, atau riba qard. Riba qard itu kul qardin jaro naf'an. Setiap qard atau hutang yang menarik manfaat, maka dia adalah riba. Ini dulu. Ada pertanyaan nggak sih? Gimana? Contoh riba iyat. Ya, contoh riba iyat sama kayak tadi. Ada orang jual gandum ditukar sama korma, atau jual beras ditukar sama korma. Kemudian yang satu ngasih korma 10 kilo, misalkan saya punya korma 10 kilo, kamu punya beras 20 kilo. Jual ya? Deal. Boleh beda takaran karena beda jenis. Begitu saya ngasih kormanya, dia belum ngasih berasnya, terus pisah. Nah, itu riba. Ya, kalau riba nasiah itu nggak nyebut tempo. Saya ngasih korma, berasnya nanti ya seminggu lagi. Itu bedanya. Sedih apa enggak? Iya. Nggak boleh. Itu harus di majelis akad. Harus di majelis akad. Harus di majelis akad. Kalau ribayat sama nasiah. Gimana? Riba fadl, iya, beda kualitas itu tetap satu jenis, sama-sama beras, sama-sama korma. Yang satu korma ajwa, yang satu korma, misalkan korma apa, yang korma curah ya. Yang satu korma aja, yang satu korma curah, ditukar. Saya tukar ya, sama-sama 10 kilo harus, nggak boleh beda. Nggak boleh, tapi harus sama beratnya, nggak boleh ada tambahan. Ya. Paham ya, ini riba iyat ya. Jadi riba iyat sama riba nasiah bedanya, kalau nasiah itu nyebut tempo. Jadi samanya dalam berpisah tanpa menyerahkan objek transaksi. Itu sama-sama berpisah tanpa menyerahkan objek transaksi. Bedanya sama nasiah, kalau nasiah nyebut tempo. Nasiah nyebut tempo. Seminggu lagi ya. Nanti berasnya seminggu lagi ya. Nanti kormanya seminggu lagi ya. Itu nyebut tempo. Tapi kalau ribayat itu tidak nyebut tempo, tapi tidak kobat. Meskipun tidak nyebut tempo, berpisah tanpa takobut salah satu bendanya atau dua-duanya. Gitu. Itu bedanya sama riba iyat sama riba nasiah. Ini kita lihat. Ini kalau dihapus, ini harus kebayang dulu ya. Udah kecatat kan? Karena nanti mau saya terapkan dalam akad-akad modern. Sudah ya? Siapa saya?
biar. Jadi ini harus paham dulu gambarannya macam-macam riba itu. Bai'u ribawiyat, penjualan ribawi. Yang pertama, asnaf atau jenis. Jenis yang pertama, emas dan perak. Yang kedua, makanan. Emas dan perak tadi ilatnya apa? Alat tukar. Ini makanan. Makanan itu makanan pokok ya. Karena Nabi cuma nyebut 6 jenis: emas, perak, syair, bur, tamar, milh. Emas, perak, syair itu gandum, bur sama gandum, kemudian tamar, korma, kemudian milh, garam. Jadi garam itu juga berlaku riba. Garam itu barang riba. Garam itu barang riba. Hukumnya, maksudnya hukum menjualnya. Hukum menjualnya. Hukum menjualnya dengan yang sama jenis. Sama jenis tuh beras, korma, garam, emas, duit gitu ya. Sama jenis dengan yang sama jenis. Hukum menjualnya, syarat kebolehannya yang pertama hulul. Hulul itu tunai. Ini untuk menghindari riba apa? Nasiah. Untuk menghindari riba nasiah harus tunai. Yang kedua harus takobut atau dikuasai saat itu. Jadi untuk menghindari riba iyat, Kemudian yang ketiga harus tamasul, sama berat atau takaran. Ini untuk menghindari fadl. Ya. Dengan yang sama jenis, korma sama korma, beras sama beras, duit sama duit, dijual, ditukar, maka syarat kebolehannya hulul, harus tunai, takobut harus dikuasai saat itu, dan tamasul harus sama takarannya. Berarti kalau nuker duit lebaran di pinggir jalan, ada orang kita kasih 100.000, ngasih pecahan 2.000 cuma 96.000. Jatuh pada riba apa itu? Riba fadl. Jatuh pada riba fadl. Nuker duit karena sama jenisnya, sama-sama duit, maka biar boleh harus hulul, harus takobut, harus tamasul.
Kemudian dengan yang beda jenis tapi sama ilatnya. Beda jenis tapi sama ilatnya. Duit sama emas, kurma sama beras, beda jenis tapi sama ilat, ya, sama ilat. Ingat, beda jenis sama ilat. Maka syarat kebolehannya itu cuma dua. Yang pertama hulul atau tunai. Kemudian yang kedua takobut atau dikuasai. Berarti beda tidak tamasul boleh. Saya punya beras 10 kilo, tak tukar pakai kurma 100 kilo, boleh? Boleh. Asalkan hulul dan takobut. Bedanya tapi sama ilat. Kemudian yang ketiga, dengan yang beda ilat, maka tidak ada riba. Beda ilat, uang sama beras, beda ilat nggak? Beda ilat nggak? Beda kan? Yang satunya alat tukar, yang satunya makanan. Maka ketika ditukar nggak ada syarat apa-apa, kayak jual beli biasa. Saya punya duit 100.000, mau beli beras, tak kasih duit. Oh, berasnya belum ada, ya nggak apa-apa. Ya. Oh ya, baik itu definisinya baik kemarin apa? Muqabalah, tukar menukar. Namanya tukar menukar kan berarti kan ada orang masing-masing pihak ngasih dan menerima sesuatu. Nah, itu definisi baik. Ya, definisi baik itu. Jadi nukar. Biasanya santri kan itu kan. Ada cuma berkah. Ya. Yang satu sebenarnya satu dan orang kan beda berat. Ya boleh, tapi kan beda jenis kan? Iya kan? Enggak, makanan itu makanan pokok ya. Makanan pokok, beras, gandum, roti enggak. Roti sudah jadi makanan jadi. Enggak ada. Jadi makanan di sini makanan pokok, beras, gandum, kemudian buah, kurma. Kalau dalam Syafi'iyah, kurma itu diluaskan jadi buah. Berarti berlaku semangka, melon, pisang. Kalau dalam madhab Syafi'i. Kalau dalam madhab yang lain, enggak, kurma aja. Kalau madhab Syafi'i, kurma, oh berarti buah. Karena kan yang disebut sama Nabi kan sebenarnya kita bisa kelompokkan jadi 3 kalau dalam madhab Syafi'i. Makanan pokok, bur, syair, itu berarti bisa kita kiaskan dengan beras. Itu kan. Terus Rasulullah nyebut tamar, berarti bisa kita kiaskan dengan buah. Kemudian Rasulullah nyebut milh, garam, bisa kita kiaskan dengan rempah-rempah. Jadi sesuatu yang mengasih rasa ke makanan. Kalau sudah dicampur sudah jadi makanan jadi udah enggak. Itu kalau dalam madhab Syafi'i begitu. Nih, ada pertanyaan nggak? Sekarang saya mau ada? Kalau nggak ada, saya mau coba tanzil hukum ya. Tentang tadi kan tentang nuker duit. Nuker duit biar boleh gimana caranya? Sama nilainya.
sama nilainya. Ya, jadi ketika nuker duit harus sama nilainya. Terus orangnya pengen dapat ongkos, ya tuker dulu 100 ketemu 100, sudah selesai deal dengan memutus hak khiyar. Kalau udah deal itu memutus hak khiyar, berarti majelisnya sudah selesai, baru tanya, kamu mau ongkos berapa? Atau ini ongkosnya? Iya. Tidak diakatkan di depan. Paham ya? Ada orang mau nuker duit di pinggir jalan waktu lebaran, kasih 100. Kasih saya 2.000-an tapi harus 100 ribuan. 2.000-an tapi harus 100 ribu. Jangan berkurang. Oke, ditukar. Nih ongkos buat kamu. Itu boleh. Kenapa? Karena sudah selesai. Sudah selesai kan? Hulul, takobut, tamasul. Sudah selesai. Tinggal nanti nih ongkos buat kamu. Dengan tidak diakatkan di awal. Gitu ya. Itu boleh. Tapi kalau diakatkan di awal, tidak boleh. Jadi kalau tidak diakatkan di awal itu berarti 100 ketemu 100, antum pergi gitu, nggak ada masalah. Udah 100 nih, 100 ribu ya, iya, syukran jazakallahu khair gitu kan, pergi, nggak ada masalah. Itu tentang tukar duit. Terus tentang buket uang. Buket uang. Gimana tuh tentang buket uang? Tentang buket uang. Buket uang tuh potensi masuk riba mana? Udah ditapus. Potensi masuk riba mana tuh buket uang? Tahu ya buket uang ya? Ya. Itu potensi masuk riba mana? Ada potensi melanggar riba apa? Riba fadl. Ada potensi melanggar riba fadl. Gimana caranya biar halal? Ada yang usaha buket uang nggak? Nggak ada ya? Gimana caranya biar halal tuh buket uang? Biar tidak jatuh pada riba fadl. Caranya jual buket kosong. Jual buket kosong. Ini nanti modelnya kayak gini. Nanti modelnya kayak gini buketnya. Ongkosnya 100 ribu misalkan. Oke, transfer 100 ribu. Mau diisi berapa duit gitu kan? Oh, diisi 1 juta pecahan 50 ribu. Transfer lagi duit 1 juta, nanti baru dicarikan uangnya. Itu sudah lepas dari riba fadl. Paham ya? Bisa dipahami ya? Kalau misalkan mau usaha buket uang, maka jual buket kosongan, dipajang di display gitu kan, di mana? Di WA gitu. Ini buketnya nanti jadinya kayak gini. Mau diisi berapa terserah. Mau diisi berapa terserah. Ongkosnya untuk bikin buket kayak gini itu 100 ribu. Antum minta 100 ribu ongkos. Terus baru tanya, mau diisi berapa? Oh, diisi 2 juta gitu kan. Ya sudah transfer 2 juta gitu kan. 2 juta pecahan berapa? 100 ribu. Yaudah ntar dia transfer 2 juta, nanti kita cari yang pecahan 100 ribu baru dibikinkan. Udah selesai. Lepas dari riba fadl nggak? Iya. Ya boleh. Pokoknya nanti jadinya kayak gini gitu. Kita maksudnya jual buket kosong itu nanti disusunnya seperti ini gitu.
Nanti mau diisi berapa terserah. Mau diisi 500.000, mau diisi. Tapi bukan uang itu dikirimnya pakai kurir ya. Ntar kurirnya, wah ada duit. Ada yang bisa ngasih contoh akad paling sering yang terjadi dengan akad ini? Menjual barang riba yang sama jenis. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Menjual barang riba yang sama jenis pada zaman sekarang. Beli emas. Beli emas itu beda jenis. Duit sama emas. Ini duit sama duit. Duit sama duit. Apa? Top up. Ya nggak? Top up GoPay. Top up GoPay itu tukar duit sama duit. Cuman yang satu bentuknya fisik, yang satu bentuknya digital. Digital. Hah? Top up duit, top up GoPay. Top up GoPay ada potongannya nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Oh, biaya admin nggak apa-apa sih. Biaya admin itu dianggap sebagai wakalah bil juli nanti. Kita belum masuk jualah sama ijarah ya. Nanti ada wakalah bil ujroh, masuknya ijarah, wakalah bil juli, masuknya jualah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Atau ada yang masih ada yang meyakini, tapi ini nggak apa-apa ya. Ada yang meyakini bahwa top manfaat dari top up itu haram. Ada yang punya keyakinan seperti itu, mengambil pendapat itu. Manfaat dari top up, diskon, diskon dari top up. Ya, ada yang meyakini itu nggak? Siapa yang meyakini? Ada? Ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kita apa namanya? Kita tanzil hukum. Kita tanzil hukum. Lahirnya pandangan gitu, lahirnya pandangan kenapa mengambil manfaat dari top up GoPay, top up Shopee gitu ya, itu haram karena menganggap ketika top up itu akadnya adalah utang ya, karena menganggap ketika kita top up itu sebagai bentuk ngutangin Gojek. Kira-kira itu ngutang atau sorof, cuma tuker duit? Lebih tepat yang mana kira-kira? Tuker duit apa utang? Tuker duit kan? Tuker duit, duitnya masih di kita kan? Iya nggak? Kita top up duitnya masih di kita nggak? Cuma berubah bentuk kan gitu kan, dari duit fisik jadi duit digital gitu kan. Jadi itu bukan bukan core. Kalau core dapat manfaat jelas riba karena berdasarkan ini kan, mana tadi? Oh, sudah dihapus. Setiap hutang yang menarik manfaat maka dia riba gitu kan. Itu kaidah yang sudah baku paten, semua ulama sepakat. Tapi ketika kita top up itu bukan core, tapi ini sama jenis, ya sama jenis sama ilah. Syarat kebolehan ini kalau yang terpenuhi sudah selesai. Ya, jadi paham ya? Ya.
gitu. Ada pertanyaan nggak? Ya. Hmm. Apa masakan apa? Ah. Kita kan juga PO sayuran banyak macam lah kayak gitu. Yang bikin notanya itu kadang-kadang apa ya belum sempat bikin gitu loh. Belum sempat? Belum sempat bikin. Ini jualan yang lain ya, misalnya opor ada sayur, macam gitu. Nah, yang pesan kan lumayan banyak. Nah, terus notanya itu belum sempat terbikin gitu. Jadi kan dia nggak bisa kirim nota, jadi yang penting baru terkirim dulu lah, nanti notanya usul aja kayak gitu. Biasanya terakhir gitu. Bayarnya besoknya atau malam harinya. Paham nggak? Bentar. Nih ada orang PO sayur. Sudah bayar belum? Belum bayar. Terus? Itu belum sempat bikin nota. Jadi kan pembelinya itu belum bisa belum tahu harganya berapa sih. Tapi ada satu kilonya itu ada berapa. Jadi belum bisa transfer lagi istilahnya gitu. Tapi yang penting barangnya nyampe dulu. Iya. Sama-sama itu sama-sama. Iya, kalau misalkan sudah sampai sana, nanti jatuhnya bukan PO lagi, sudah berubah. Jatuhnya bukan PO lagi, sudah berubah. Kita dikirimin di sana mau nggak nerima? Oh, oke, saya nerima nih, gitu kan. Ridho, ya sudah tinggal dikirim. Gak apa-apa. Iya, bayarnya besoknya. Gak apa-apa. Itu sudah bukan PO lagi. Jadi statusnya nanti jual beli biasa. Yang penting dia ridho, gitu kan. Dikirimin ridho nggak? Kalau nggak ridho ya kebalikin kan. Gitu. Gitu. Gak ada masalah. Jadi kalau mau statusnya PO, duitnya harus di awal. Kalau duitnya nggak di awal, kirim dulu. Dia boleh menolak, gitu kan. Dia boleh nolak, gitu kan. Wah, saya nggak mau nih. Tahu-tahu dikirimin apa nih? Gitu. Nggak jadi, nggak mau. Gitu. Ya, jadi jual beli biasa nanti. Gitu. Jadi kalau yang PO harus bayar dulu itu yang PO akad salam ketika sudah bayar itu sudah selesai akad, jadi sudah lazim, disebut akadnya lazim, jadi nggak bisa dibatalkan salah satu pihak. Ketika sudah bayar terus sudah deal itu nggak bisa dibatalkan salah satu pihak. Kayak tadi kan masih boleh. Tetap sah. Iya. Sama kayak di beberapa pendapat ya di fuqaha, ketika kita makan di warteg kan bayarnya belakangan. Itu sebagian apa namanya fuqaha itu menganggapnya bukan jual beli, tapi ganti rugi. Karena kita kan udah di kan, berapa tadi kerugiannya? Kalau jual beli kan di depan gitu kan. Boleh gitu kan. Boleh kita habisin gitu kan. Kan diizinin sama dia. Boleh ya. Iya. Gitu. Iya. Kalau nanti bilang 100.000 ya bayar. Gitu. Ada lagi?
Jadi saya pengen, ternyata nggak cukup waktu ini. Mau masuk ke ijarah tadi. Ini mau cukup apa lanjut? Ada pertanyaan lagi nggak? Habis ya? Oh ya, sekalian saya mau tambahkan ya tentang beli emas online. Ya, tentang beli emas online atau nabung emas. Berarti masuknya yang mana nih? Yang ini apa yang ini? 1, 2, 3. Beli emas online 1, 2 atau 3? Beli emas pakai duit tukar emas. Yang mana? Yang nomor 2 ya. Beda jenis tapi sama ilat. Beli emas online. Beli emas online. Kan tidak tunai jelas tunai, tapi belum takobut, itu kan, tapi belum takobut. Kemarin masih ingat standar kobot ya? Ya, standar kobot itu baliknya kepada urf, karena syariat tidak menaruh atau meletakkan batasan kobot. Nabi tidak menjelaskan kobot ini standarnya begini ini, tidak ada. Ketika dicari di bahasa Arab juga tidak ada standar kobot. Maka semua yang tidak ada batasannya, baik di dalam syariat maupun di dalam bahasa, maka baliknya kepada uruf. Itu kaidah. Maka para ulama dunia saat ini itu menganggap boleh jual beli emas secara online dengan catatan satu, emasnya beneran ada. Emasnya beneran ada gitu ya. Yang ditransaksikan itu beneran ada gitu ya. Ya. Ada emas fisiknya. Kemudian yang kedua keluar sertifikat emasnya pada hari itu. Kalau beli emas kan ada sertifikatnya, ya kan? Kalau nggak ada sertifikatnya nggak bisa dijual lagi. Kan? Dulu saya beli, oh ada sertifikatnya ternyata ya. Jual lagi harus ada itunya, ada itunya. Keluar sertifikatnya pada hari itu dan dikirim emasnya pada hari itu. Ya, dikirim emasnya pada hari itu. Yang harus diterima oleh si orang pembeli itu sertifikat emasnya. Dikirimkan dalam bentuk digital. Kenapa? Karena dengan itu sudah dianggap menerima emas. Berarti sudah hul dan takobut. Dengan itu sah dan boleh jual beli emas dengan cara online. Ini standar AAOIFI. AAOIFI. Ya. Itu standar para fuqaha ahli muamalah kontemporer dunia. Ya. Ya. Kenapa? Karena kobot itu tidak ada standarnya. Kobot itu tidak ada standar. Takobut tidak ada standarnya. Hah? Nota kan tidak bisa ditasarufkan. Harus apa namanya? Harus sertifikat. Harus sertifikat, bukan nota, bukan kwitansi. Kwitansi kan kwitansi itu nggak menunjukkan kepemilikan emas ya. Benar nggak? Kwitansi beli emas itu tidak menunjukkan kepemilikan emas. Yang menunjukkan kepemilikan emas itu apa? Sertifikat emas. Jadi dikirimkan sertifikat emasnya. Jadi syaratnya 3. Emasnya ada fisiknya, kemudian dikirimkan sertifikatnya pada hari itu, baik lewat digital, ya. Kemudian yang ketiga, emasnya harus dikirim hari itu. Emasnya harus dikirim hari itu. Kalau plus 1 jadi riba, iya, jatuh pada riba iya.
ada kasus kuliah langka gitu kan. Hmm. Kan ada banyak orang yang beli. Mereka bayar, tapi terus emasnya itu akan diterima seminggu kemudian, sebulan kemudian, berarti nggak boleh. Nggak boleh, itu open PO berarti, open PO emas. Yang boleh itu nabung emas digital, malah boleh. Tapi nanti itu nanti bahasanya di kismah ya, di pembagian. Nanti agak ruwet itu. Nabung emas digital itu nanti jatuhnya ke jual beli dengan nisbah, menjual dengan nisbah. Di dalam madzhab Syafi'i boleh, di dalam madzhab Syafi'i boleh, dan nanti ketika mau dicairkan itu nanti dikismah, dibagi antara yang pemegang emas dan yang mau narik. Nanti ada rinciannya nanti di kismatul ajza. Kemarin sempat saya jelaskan ya di bayi itu kan ada beberapa akad ya, kismat ta'dil sama kismah rad ya, itu nanti bahasanya di situ. Itu nanti bahasanya di situ. Boleh, dengan catatan tadi emasnya beneran ada ya, maksudnya ada underlayingnya, ada emasnya gitu ya, ada emasnya. Kalau cuma apa namanya tidak ada underlayingnya nggak boleh. Makanya cari, kalau berarti kan kalau di pegadaian kan sudah jelas ada itu, nggak mungkin pegadaian berani bikin apa namanya nabung emas tapi tidak ada underlaying emasnya. Ada underlaying emasnya asli. Kemudian nanti ada ongkos simpannya kan biasanya kan, ada ongkos simpannya per tahun. Nah, itu nanti pakainya kismah nanti. Itu boleh, intinya boleh. Nanti itu pembahasannya di kismah nanti. Gitu. Ya saya spill dikit karena ini kan ada kaitannya sama barang riba gitu ya. Jadi iya ikhwah bidakumullah, ternyata gitu ya. Ternyata banyak transaksi di kita itu yang dulu difatwakan haram gitu ya. Tapi ternyata halal. Tapi ternyata halal. Kenapa? Karena pendekatannya memang berbeda. Nanti pendekatan akadnya berbeda. Kan di awal saya katakan akad modern itu nggak lepas dari akad klasik. Nanti bagaimana kita mentanzil hukum. Kayak tadi GoPay, top up GoPay itu ya karena dari sini ya tukar duit, bukan ngutangin. Gitu. Kalau ngutangin kan duitnya dikuasai dia, gitu kan? Dikuasai dia. Kalau top up itu dikuasai kita. Gitu. Nah, itu lebih tepat ke tukar duit atau menjual barang riba yang sama jenis, sama-sama alat tukar. Gitu. Cukup, tidak ada pertanyaan lagi. Ini ternyata tidak selesai ya, tidak selesai. Mungkin nanti kalau mau lanjut boleh lanjut gitu ya. Tapi kalau misalkan mau dicukupkan di sini ya nggak apa-apa gitu kan. Karena masih ya namanya fikih muamalah itu panjang ya. Fikih muamalah itu panjang, belum masuk. Ini baru akad itu ya, baru akad baik ya. Belum masih muawadhah ya, tukar menukar. Nanti belum syarikat gitu kan. Yang penting ini mungkin syarikat, nggak dibahas semua. Gitu. Ijarah juga ini belum masuk, gitu kan, jualah, kemudian qard, kemudian qismah tadi, lalu pembagian, terus hawalah, doman, rohan itu gadai, itu juga ya masih banyak. Kalau mau nggak apa-apa dilanjut, kalau cukup mungkin ya kita bisa cukupkan di sini, begitu. Nanti saya serahkan kepada teman-teman semua, gitu ya. Akhiri, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaatnya. Wallahu ta'ala bishawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah
dari saya pribadi dan dari syaitan dan sama-sama atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga khairan barakallahu fikum. Kalau nanti kami diskusikan dulu ya Ustaz sama tim nanti. Kalau mau lanjut nanti kami Ya. ini gitu semoga Wah, sangat. Oh, iya iya, syukran jazakallahu khairan. Hmm. Hmm. Nah itu memang akhirnya jadi lahir perbedaan pendapat. Apakah duit itu silah, barang barang alat apa namanya, barang dagangan biasa, berarti nggak berlaku hukum riba di situ, atau dia tetap dianggap sebagai nukut. Memang akhirnya di situ lahir perbedaan pendapat di situ. Cuma mayoritas ulama modern kontemporer itu menganggap duit itu sebagai nukut, meskipun tidak ada underlying emasnya. Gitu. Karena yang dilihat itu nilainya. Ya. Meskipun ya turun terus kan nilai duit ya. Kalau di Indonesia memang sejak tahun 70-an itu udah nggak ada underlying emasnya. Makanya rupiah kan turun terus. Betul. Yang masih begitu tuh kayaknya pound sterling Inggris. Itu masih ada underlying emasnya itu.
Hmm? Hmm. Seberdaya banyak begitu Pak dan Iya kan? Iya. Jadi kertas biasa. kalau Indonesia kan memang tidak memperbolehkan ya menggunakan pasnya Nggak boleh. tapi kan sempat ya ada pasar yang Pasar tidak ada dilarang. karena begitu terbiasa yang ada Benar. ini nanti untuk pertemuan selanjutnya setelah liburan jadi bulan kita tanyakan Ya nggak apa-apa. Saya juga minggu depan itu pulang. kalau makanan pokok di lain di selain yang enam apa juga tidak Enggak. karena minyak goreng Enggak. Enggak. ya. Yang satu Karena kalau pakai ibadah kan ya begitu-begitu aja ya. Dari dulu ya begitu. Orang ibadah ya dari dulu begitu. Hampir nggak ada kasus baru. Kasus-kasus baru ya paling beberapa aja. Sholat di atas kereta, gitu kan. Sholat di atas pesawat, gitu kan. Kalau muamalah kan mungkin tiap bulan, tiap tahun ada baru gitu. Ini nggak ketinggalan. Ke bawah. namun nanti ada yang bersih ya. Biasanya Jumatan lama Pak? Ini ya sekitar Bisa selesai jam berapa? selesai setengah satu. Ini mulainya jam 2.